penyelam yang mencatat rekor terdalam tanpa tangki oksigen. Dibesarkan di Austria yang tidak memiliki lautan, tetapi Herbert Nietzsche begitu tertarik dengan air. Sampai-sampai ia memegang gelar sebagai pria paling dalam di dunia karena pernah menyelam sejauh 253 meter tanpa bantuan oksigen. Dengan melakukan berbagai teknik, Nietzsche dilaporkan dapat meningkatkan kapasitas paru-parunya menjadi 14 liter, padahal kapasitas paru-paru orang pada umumnya adalah hanya sekitar 6 liter. Pada bulan Juni 2007, Nietzsche menyelam sampai ke kedalaman 214 meter, sehingga ia mencatat rekor baru dunia kala itu. Tahun 2012, ia menyelam lebih dalam lagi sampai 253 meter. Ini sama dengan ketinggian gedung pencakar langit 70 lantai. Ia mengukir rekor tersebut dengan menuju kedalaman laut di dekat Santorini, Yunani. Langkah berani dan ekstrim yang membuatnya hampir meninggal. Tekanan terhadap tubuh manusia di kedalaman 250 meter sangatlah besar. Paru-paru akan mengecil menjadi sebesar jeruk. Darah terambil dari bagian lengan dan kaki agar terkonsentrasi di dada guna mencegah kerusakan rongga dada. Namun begitu, Nietzsche tetap berhasil memecahkan rekornya. Ia berhasil menyelam sampai kedalaman 253 meter. Hanya saja, hal yang mengkhawatirkan muncul ketika ia kembali ke permukaan. Nietzsche mengalami nitrogen narkosis, yakni kehilangan kesadaran karena terpapar tekanan tinggi. Kombinasi perasaan rileks dan narkosis membuatnya pingsan pada kedalaman 80 meter, dan di kedalaman 26 meter, penyelamat menemukannya dan membawanya ke permukaan secepat mungkin. Bukannya selamat, Nietzsche justru mengalami dekompresi karena tubuhnya terlalu cepat diangkut ke permukaan. Akibatnya, nitrogen menggelembung di aliran darah dan jaringan tubuhnya. Ia dikembalikan ke dalam air setelah sadar, namun sudah terlambat. Nietzsche bergegas diangkut lewat udara ke sebuah rumah sakit di Athena. Ia mengalami koma dan para dokter menyebut Nietzsche dalam keadaan sangat parah. Karena masalah dekompresi, ia mengalami gejala mirip stroke pada otak. Ia tidak bisa berjalan dan harus berjuang agar tetap duduk. Harus menggunakan kursi roda. Kata-kata yang keluar dari mulutnya juga tidak jelas. Hebatnya, Nietzsche tidak menyerah begitu saja. Ia melakukan fisioterapi dan berenang untuk membangun kekuatan dan koordinasi sampai dirinya kemudian dapat melangkah. Kemajuan ini membuatnya bersemangat. 2 tahun setelah memecahkan rekor dunianya sendiri dan nyaris meninggal, Nietzsche menyelam kembali. Sekarang, 7 tahun kemudian, Nietzsche justru dikatakan telah pulih, meski masih mengalami masalah koordinasi dan gerakan. Ia masih menyelam karena menyukai olahraga ini. Menyelam membuatnya merasa bebas. Halo sahabat fisika dan anak-anak peserta didik kelas 11 IPA dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kali ini bersama Pak Muyono dalam pelajaran fisika. Sebelum kita lanjutkan pelajaran tentang fluida statis, kita akan review dulu video yang sudah Anda tonton di awal tadi. Jadi tadi video menjelaskan bagaimana seorang penyelam menyelam pada kedalaman tertentu, ya. Jadi semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya itu semakin besar. Nah, tadi ada istilah dekompresi. Apa itu dekompresi, anak-anak, ya? Dekompresi adalah tubuh seorang penyelam atau tubuh kita apabila kita menyelam mengalami perubahan tekanan air, ya. Tekanan air atau tekanan udara yang terlalu cepat. Jadi tadi si penyelam tersebut mengalami masalah pada kedalaman tertentu menyebabkan dia pingsan, maka tim penyelamat segera mengangkatnya ke atas permukaan air. Nah, maka pada saat diangkat tersebut terjadi perubahan tekanan dari tekanan yang sangat besar dari dalam air kemudian tiba-tiba diangkat ke atas sehingga terjadi perubahan tekanan yang sangat cepat. Nah, itulah yang namanya dekompresi. Dekompresi menyebabkan nitrogen yang terlarut dalam darah menjadi gelembung, ya, menjadi gelembung.
yang mengganggu pembuluh darah dan jaringan organ. Nah, itulah dekompresi. Oleh karena itu, anak-anak, jadi kalau kita menyelam, maka harus disesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Jadi misalnya ini dari permukaan laut, dari permukaan air, dia menyelam pada kedalaman ini ya, misalnya H. Nah, kemudian massa jenis airnya itu adalah ini kedalaman ya, kedalaman H, kemudian massa jenis air itu adalah rho. Ini massa jenis kemudian ada lagi faktor lain yaitu percepatan gravitasi. G itu adalah percepatan gravitasi ya. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan tekanan hidrostatis, ya. Apa itu tekanan hidrostatis? Nah, kita akan bahas di pembahasan kali ini ya, yaitu judulnya adalah fluida statik atau fluida statis. Pada kompetensi dasar menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tadi Anda sudah menonton video tersebut ya. Itulah aplikasi dari salah satu aplikasi dari penerapan hukum-hukum fluida statik ya. Artinya bahwa kalau Anda mau masuk ke dalam air, maka semakin dalam tekanan air tersebut akan semakin besar. Nah, apa penyebabnya? Tadi ada 3 faktor ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat dulu materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Sebenarnya ada 4 ya, yaitu hukum utama hidrostatis, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Namun untuk saat ini yang kita bahas untuk sementara adalah 2 ya, yaitu ini, hukum utama hidrostatis dan tekanan hidrostatis. Untuk yang hukum Pascal dan hukum Archimedes kita akan bahas di kesempatan yang lain ya anak-anak ya, karena terbatasnya waktu, nanti videonya terlalu panjang. Jadi Pak Guru hanya membahas tentang hukum utama hidrostatis dan tekanan hidrostatis. Untuk selanjutnya, sebelum kita membahas tentang fluida statis, nanti akan Anda jumpai istilah-istilah yang sering muncul ya di pembahasan kita tentang fluida statis. Yang pertama kita akan jelaskan dulu ya, Pak Guru akan jelaskan dulu apa itu fluida ya. Apa itu fluida? Kira-kira anak-anak ada yang tahu apa itu fluida ya? Ini fluida ini apa ya? Fluida itu adalah zat alir ya, fluida atau zat alir. Jadi fluida dengan ini sama ya, fluida atau zat alir. Apa itu zat alir? Zat alir adalah zat yang dapat mengalir. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita kenal bahwa zat itu di alam ini ada terbagi 3. Ayo, apa kira-kira? Baik, jadi yang pertama adalah zat padat, zat cair, dan yang ketiga adalah gas. Yang mana yang dimaksud dengan fluida dari 3 zat tersebut? Tentu yang termasuk fluida ada 2, yaitu zat cair dan gas. Jadi kedua-duanya merupakan fluida atau zat alir. Nah, fluida itu sendiri anak-anak nanti kita bagi lagi menjadi 2 ya pembahasan, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Atau apa itu fluida statik? Fluida statik adalah fluida yang tidak bergerak. Sedangkan fluida dinamik adalah fluida yang bergerak. Contoh ya, misalnya Anda memiliki bak air atau ember atau wadah gitu ya. Kemudian wadah ini Anda isi dengan fluida, dalam hal ini adalah air misalnya. Kemudian ember ini tidak ada lubang sama sekali, sehingga airnya itu dia diam atau statis.
Maka ini disebut sebagai fluida statis ya. Fluida statis. Kemudian ada lagi yang satu, misalnya ini ada pipa ya. Ada pipa. Nah, pipa. Pipa ini Anda aliri air. Ya. Airnya mengalir dengan kecepatan V misalnya ya. Maka ini disebut sebagai fluida dinamik ya. Atau fluida dinamis ya. Jadi sudah jelas anak-anak bahwa fluida statik adalah fluida yang tidak bergerak. Sedangkan fluida dinamis adalah atau dinamik adalah fluida yang bergerak. Kemudian nanti ada istilah lagi yang akan muncul yaitu SI. Apa itu anak-anak SI? Nah, SI adalah sistem internasional ya. Jadi di dalam satuan itu adalah satuan sistem internasional ya. Di dalam satuan sistem internasional pada tekanan hidrostatik itu kita kenal dengan nama satuannya adalah Pascal ya. Satuan dari tekanan ya, P ini tekanan ya. Tekanan. Satuannya adalah Pascal ya. Pascal ini nama orang ternyata ya. Karena ini untuk menghargai penemu yang namanya adalah Blaise Pascal. Nah, untuk mengabadikan atau menghargai jasa beliau ini, maka namanya diabadikan menjadi sebuah satuan, yaitu satuan tekanan. Nah, selain Pascal, satuan itu ternyata ada juga kita bisa sebut dalam satuan ATM. Ini A-nya A kecil ya, ATM. ATM itu singkatan dari atmosfer. Biasanya berlaku untuk tekanan udara ini ya, atmosfer. Bisa juga dalam CMHG. CMHG itu artinya centimeter Hg. Kemudian bisa juga dalam satuan mmHg atau milimeter Hg. Bisa juga dalam satuan MB. Jadi penulisan satuan ini juga tidak boleh salah anak-anak ya. Jadi ATM, A-nya kecil, T-nya kecil, M-nya kecil. Kemudian CMHG hanya besar, G-nya kecil gitu ya. Jangan sampai salah Anda menuliskan satuan ya. MB itu singkatan dari milibar ya. Jadi satuan tekanan itu juga bisa disebut sebagai bar atau milibar kalau yang ini ya, milibar atau MB. Bisa juga dalam satuan tor. Tor ini tidak lain juga adalah nama orang yang menemukan ya. Jadi untuk menghormati Torricelli ini ya namanya, Torricelli, maka nama beliau juga bisa diabadikan menjadi sebuah satuan tekanan, namanya Tor ya, satuan dari tekanan ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan ya. Apa itu tekanan? Tekanan itu dilambangkan dengan huruf P besar. Tekanan secara umum itu dirumuskan dalam persamaan ya. P sama dengan F per A ya. P ini adalah F ini adalah gaya ya. Gaya. Satuannya Newton ya, seperti yang pembahasan sebelumnya. Kemudian A ini adalah luas ya. Luas bidang tekan ya. Luas bidang tekan dalam satuan apa, satuan luas anak-anak, meter persegi ya. Kemudian P ini adalah seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, adalah tekanan dalam satuan apa, Pascal ya, Pascal, atau bisa juga ditulis dalam satuan Newton per meter persegi. Bisa juga satuan tekanan itu Newton per meter persegi, bisa juga dalam satuan Pascal ya. Nah, untuk tekanan ini ya, anak-anak bisa lihat ini kira-kira kaki apa, ayo. Ini kaki bebek ya, ini kaki bebek. Kemudian yang satunya lagi ini bebek ya.
Yang satunya lagi kaki apa anak-anak? Ayam. Ya. Kalau anak-anak perhatikan, kira-kira kalau bebek ini sama ayam ini lewat di atas lumpur, kira-kira kakinya bebek atau kakinya ayam yang tertancap lebih dalam? Coba dipikirkan. Ya, Pak Guru ulang lagi. Kalau bebek dan ayam ini berjalan di atas lumpur, kira-kira kaki siapa yang tertanam lebih dalam, bebek atau ayam? Baik, benar. Jadi kaki ayam yang tertancap lebih dalam. Sementara kaki bebek dia tertancap hanya sedikit. Kenapa seperti ini anak-anak? Ya, karena kita mengacu kepada rumus tadi. P sama dengan F per A ya. Per A. Nah, untuk mencari tekanan, misalnya ya, misalnya ayam itu gayanya 10 Newton ya, kemudian bebek itu gayanya juga 10 Newton ya, sama-sama 10 Newton gitu misalnya ya. Tapi nanti ayam yang tertancap lebih dalam. Kenapa? Karena A-nya ini ya, A-nya, A itu apa anak-anak? A itu luas ya, luas bidang tekan. Luas bidang tekan. Luas kaki bebek ini lebih besar dari luas kaki ayam ya. Ya, coba diperhatikan. Luas kaki bebek lebih besar dari luas kaki ayam. Sehingga pembaginya ini nanti menjadi besar ya. Pembaginya ini makin besar. Jadi semakin besar luas bidang yang ditekan, tekanannya itu semakin apa anak-anak? Pak Guru ulang lagi. Semakin luas bidang yang ditekan dengan gaya yang sama, gayanya sama 10 Newton, maka diperoleh tekanan yang bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil? Ya, betul. Jadi semakin kecil ya. Jadi dengan gaya yang sama 10 Newton antara kaki bebek dan kaki ayam, karena kaki bebek lebih luas, jadi A-nya ini lebih luas daripada kaki ayam, maka semakin luas bidang tekan, maka tekanannya semakin kecil. Jadi tekanan yang dialami oleh lumpur karena kaki bebek ini lebih kecil dibandingkan tekanan yang dialami lumpur dibanding kaki ayam. Sehingga kaki ayamnya tertancap lebih dalam, sementara kaki bebeknya tertancap hanya sedikit. Begitu juga anak-anak, kalau kalian memiliki paku ya, ini Pak Guru gambar paku tajam dan paku tumpul misalnya. Yang ini tajam, yang ini tumpul, yang ini tajam. Kira-kira mana paku yang dengan tekanannya dengan gaya yang sama? Misalnya Anda toki dengan palu 1 kilo, yang ini ditoki juga dengan palu 1 kilo dengan gaya yang sama. Kira-kira paku yang mana yang tertancap lebih dalam? Ini paku A, ini paku B. Ya, betul. Jadi paku B yang tertancap lebih dalam dibandingkan dengan paku A. Kenapa? Ya karena ini tadi. Jadi luas bidang yang ditekan oleh paku B itu lebih kecil dibandingkan luas bidang yang yang berada di paku A. Begitu juga anak-anak, kalau misalnya Anda melihat konstruksi atau bentuk dari pesawat tempur dengan pesawat komersil, itu beda ya. Jadi pesawat tempur itu lebih runcing, kemudian pesawat komersil itu cenderung lebih oval gitu ya. Apa menyebabkan apa ya kalau kondisinya seperti itu ya? Itu akan menyebabkan perbedaan terhadap tekanan udara atau gaya gesek ya kalau di itu. Nanti kita akan
lebih detail lagi di pembahasan yang lain. Jadi itulah kenapa pesawat tempur itu dibuat lebih runcing, ya. Begitu juga perahu misalnya, atau kapal. Kenapa kapal itu bentuknya bukan kotak? Kenapa bentuknya runcing? Ya, seperti itu. Itu semua ada maksud dan tujuannya. Jadi untuk yang ini tadi ya, untuk yang kaki bebek itu dia tekanannya kecil ya, tekanannya kecil. P sama dengan F per A. Jadi misalnya kaki bebeknya beratnya 10 Newton ya, 10 Newton. Kemudian luas bidang yang ditekan ini luas bidangnya 5 meter persegi misalnya, meter persegi. Maka ini kita dapatkan tekanan berapa? 10 bagi 2 anak-anak, 2 ya, 2 Pascal. Ini tekanan pada kaki bebek. Sementara untuk yang ayam, kita akan lihat ya. Untuk yang ayam tekanannya berapa? Misalnya berat ayam juga sama 10 Newton ya. Jadi kita masukkan di sini 10 Newton. Nah, luas apa ini? Luas bidang tekan kaki ayam itu misalnya lebih kecil, yaitu 1 gitu ya, 1 meter persegi misalnya. Maka hasilnya berapa nih? Nah, 10 bagi 1 jadinya 10 Pascal. Jadi tekanan yang dilakukan oleh kaki ayam itu 10 Pascal. Tekanan yang dilakukan oleh kaki bebek itu 2 Pascal. Jadi tekanannya lebih kecil yang kaki bebek, sehingga kaki bebek dia tertancap ke lumpur sangat sedikit, sementara yang kaki ayam tertancap ke lumpur sangat dalam. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas yang kedua adalah tekanan hidrostatis. Jadi ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi kita membahas tekanan secara umum, selanjutnya kita akan bahas khusus tentang tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair ya. Hidro itu adalah zat cair ya. Statis itu artinya diam. Jadi tekanan hidrostatis artinya tekanan di dalam zat cair ya. Nah, sebelum kita membahas tentang tekanan hidrostatis, silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Gambar ini, kalau anak-anak perhatikan, ini adalah gambar kotak ya. Gambar kotak di mana ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Jadi H ini tingginya, P ini panjangnya, L ini adalah lebarnya. Nah, sebelum kita masuk ke tekanan hidrostatis, maka kita harus mencari dulu ya volumenya ya. Kita mencari dari kotak ini volumenya berapa. Jadi volume dari kotak ini adalah apa anak-anak? Panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sementara kita tahu bahwa massa itu adalah massa jenis kali volume ya. Massa jenis kali volume. Sehingga dari sini kita bisa rumuskan bahwa massa adalah rho kali panjang kali lebar kali tinggi ya. Massa kali volume. Volumenya itu tidak lain adalah panjang kali lebar kali tinggi tadi ya. Nah, sementara kita tahu juga bahwa
ada persamaan bahwa gaya itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi, atau yang kita katakan sebagai gaya berat itu ya, atau W sama dengan M kali G. Jadi sama saja sih, karena W itu adalah gaya berat, satuannya Newton, jadi F ini juga gaya, satuannya Newton, sehingga F sama dengan M kali G. Nah sekarang M yang ini kita ganti dengan M yang ini ya. Sementara yang ini V ini kita ambil dari sini ya, kita ambil dari sini. Baik anak-anak, kita ganti aja M-nya ini. M-nya adalah rho P L H. Jadi kita masukkan sini rho P kali L kali H kali satu lagi ada ini ya, G. Nah, jadi rho P L H G. Nah, sementara tadi kita dapatkan bahwa persamaan tekanan secara umum itu adalah P sama dengan F per A tadi ya, tekanan secara umum. Maka untuk tekanan hidrostatis pH ya, jadinya pH atau kita katakan sebagai tekanan hidrostatis. pH sama dengan F per A ya. F per A. Nah, sekarang kita lihat bahwa F-nya itu adalah ini ya, F-nya ini rho P L H G. Jadi kita masukkan sini rho kali P kali L kali H kali G per satuan luas ini ya, per luas. Luas itu apa sih? Luas itu adalah panjang kali lebar. Luas ini adalah ini yang diarsir ini ya. Ini luas bidangnya ya, luas bidang dasar. Di dasar dari balok ini, atau katakanlah ini adalah bak penampungan air ya, bentuknya kotak. Jadi luasnya itu adalah panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar. Nah sekarang silahkan anak-anak perhatikan, ada beberapa besaran yang kita bisa coret ya. Seperti misalnya ini panjang, ini juga panjang, lebar, ini juga lebar. Sehingga persamaan tekanan hidrostatisnya pH sama dengan, tinggal apa ini anak-anak? Tinggal rho GH, rho kali G kali H. pH itu adalah tekanan hidrostatis. Rho ini adalah massa jenis ya. Rho ini adalah massa jenis. Wah, tulisannya bisa dibaca nggak ini? Massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik ya, kilogram per meter kubik, kilogram per meter kubik. Kenapa kubik? Karena volume ya, volume itu satuannya meter kubik, jadi kilogram per satuan volume. Kemudian G-nya ini adalah percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat ya. Kemudian H ini apa? H itu adalah kedalaman atau ketinggian ya. Satuannya apa? Meter. Jadi tekanan hidrostatis itu kita rumuskan menjadi pH atau tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis zat alir. Jadi tergantung massa jenisnya, karena massa jenis zat cair itu berbeda-beda. Misalnya massa jenis air itu berbeda dengan massa jenis minyak goreng, berbeda dengan massa jenis oli, berbeda antara laut Pasifik dengan laut mati. Itu massa jenisnya berbeda-beda. Maka nanti menyebabkan tekanan pada zat tersebut juga
mengalami perbedaan. Tadi di awal kan Pak Guru sudah sampaikan bahwa tekanan hidrostatis itu sangat dipengaruhi oleh massa jenis zat, ya. Zatnya itu apa? Apakah oli, apakah bensin, apakah air asin, air tawar, itu berbeda-beda massa jenisnya. Kemudian dipengaruhi juga oleh percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat, ya. Misalnya Anda berada di apa itu? Di atas pegunungan, di situ ada danau. Itu tekanannya percepatan gravitasinya berbeda dengan kalau Anda ada di danau tapi tempatnya di bawah, ya, bukan di bukit gitu ya, atau di gunung. Itu berbeda. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya adalah kedalaman, ya, kedalaman dari zat cair tersebut atau fluida. Jadi semakin dalam kita menyelam, itu tekanan hidrostatisnya ini semakin besar karena kedalamannya semakin besar, hanya makin besar. Jadi kalau massa jenisnya tetap, percepatan gravitasinya katakanlah perubahannya kecil, lalu kedalamannya Anda semakin dalam, maka hanya ini makin besar, maka hasil perkaliannya menjadi semakin besar, sehingga tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Baik anak-anak, selanjutnya kalau tadi kita bahas tentang tekanan hidrostatis yang dipengaruhi oleh kedalaman, ternyata kalau kita lihat gambar ini ada namanya tekanan mutlak, ya. Tekanan mutlak itu adalah tekanan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kedalaman zat cair, tapi juga dipengaruhi oleh tekanan udara luar, ya. Ini tekanan udara luar, ini P0, kemudian ini tekanan di titik ini, ya, pada kedalaman H, ya, pada kedalaman H. Sehingga untuk tekanan mutlaknya itu adalah, kita rumuskan P sama dengan P0. P0 itu adalah tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis, yaitu rho G H, ya. Jadi ntar masih ada bunyi pesawat, lewat, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk tekanan mutlak, P sama dengan tekanan udara luar P0 ditambah tekanan hidrostatis, yaitu rho GH. Nah, nanti kalau seandainya anak-anak mendapatkan bahwa tekanan udara luar tidak disebutkan dalam soal, misalnya kalau Anda latihan soal, tekanan udara luar P0-nya ini tidak disebutkan, maka secara otomatis P0-nya ini adalah 1 atmosfer, ya, 1 atm, 1 atmosfer atau 76 cm Hg, ya, atau sama dengan 76 cm Hg, ya, atau sama dengan kalau dijadikan ke Pascal itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, ya, Pascal, atau biasa ditulis 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, gitu, ya. Jadi itu kalau seandainya anak-anak mengerjakan soal tanpa diketahui berapa besarnya tekanan udara luar. Jadi kita misalkan saja, ya anak-anak, kita disuruh mencari, ya, berapa tekanan hidrostatis pada kedalaman ini. Misalnya hanya
itu sama dengan 1000 nolnya 3 ya, 1000 meter ya. Ini kita mau menentukan berapa tekanan hidrostatis pada kedalaman 1000 meter jika percepatan gravitasinya itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Jadi satuan itu bisa juga ditulis seperti ini ya, meter sekon pangkat min 2 atau meter per sekon kuadrat ya, sama saja ya, bisa ditulis seperti ini satuannya, bisa juga ditulis seperti ini. Jadi misalnya G 9,8, maka kalau ditanya berapa tekanan hidrostatis pada kedalaman 1000 meter, maka kita bisa jawab P sama dengan massa jenisnya tadi ya. Apa ini? Bukan massa jenis, maksudnya tekanan udara luarnya ya. P0, tulisannya jelek ini, P0 tambah rho G H ya. P0 nya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah berapa massa jenis? Massa jenisnya misalnya 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik ya, atau 10 pangkat 3 kg per meter kubik dikali percepatan gravitasinya ini 9,8 dikali apa lagi anak-anak? Dikali hanya ya, hanya tadi 1000 meter, kita masukkan sini 1000 meter, maka kita dapatkan berapa tekanannya, yaitu setelah ini kita kalikan ya, kita akan dapatkan 9,9 kali 10 pangkat 6 Pascal ya. Pangkat mouse-nya kok susah ini. Pangkat 6 Pascal ya. Pascal. Jadi ini tekanan yang dialami oleh benda yang berada pada kedalaman 1000 meter dari permukaan air misalnya ya. Tapi dengan mempertimbangkan atau dengan memperhitungkan tekanan udara luar. Jadi kalau tadi di awal kita membicarakan tekanan hidrostatis tanpa dipengaruhi udara luar, maka untuk tekanan mutlak itu artinya tidak hanya tekanan hidrostatis tapi juga dipengaruhi oleh tekanan udara luar, yaitu P0 ini. Maka kita dapatkan persamaan P sama dengan P0 ditambah rho GH, sehingga pada kedalaman 1000 meter dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat dengan massa jenis zat cairnya adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik, kita dapatkan tekanan mutlaknya adalah 9,9 kali 10 pangkat 6 Pascal ya. Jadi seperti itu anak-anak sekalian, pembahasan kita hari ini mengenai tekanan atau mengenai fluida statis ya. Jadi ada beberapa perumusan, ada penyelesaian soal walaupun cuma satu. Mudah-mudahan ini bisa
memberi Anda pemahaman tentang materi fluida statis. Kita akan ketemu lagi nanti di pembahasan berikut, yaitu tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes sebelum kita lanjut ke fluida dinamis. Demikian, terima kasih atas atensi anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika Anda masih kesulitan dalam memahami materi ini, silahkan video ini bisa Anda putar ulang-ulang. Dan anak-anak yang berada di luar jangkauan internet, minta tolong temannya yang ada akses internet untuk mendownloadkan video pembelajaran ini, dan nanti bisa dikopi ke perangkat Anda. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama, hebat semua.